ketika awal kita berbisnis, terkadang kita melewatkan hal yang terdengar sepele, yaitu hak kekayaan intelektual. Masih hangat di ingatan kita tentang kasus ayam geprek ya, yang dengan artis itu ya. Ternyata dimenangkan oleh yang bukan artisnya. Nah, ini menarik nih. Nah, tamu kita kali ini adalah seorang pemerhati industri kreatif, kolektor mainan dan penikmat seni. Please welcome Mas Erik Saropi. Tepuk tangan dong. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Erik. Sama-sama. Setia ya. Jauh-jauh beliau ini main-main ke Jogja sampai. Betul. Ulang tahun Ibu ya. Betul. Ulang tahun Ibu. Iya. Sama bikin podcast dong. Ada janjian ya dari kapan ya. Ini Mas Erik ini yang nyambungin saya waktu itu sama Mas Handoko ya. Betul. Mas Handoko. Jadi kita ada podcast Mas Handoko berkat beliau ini. Betul. Nah Mas, Ya. ngomong-ngomong soal Haki. Ya. Haki itu kan nggak hanya merek saja ya. Betul. Ciptaan seperti apa sih Mas yang sebenarnya yang bisa didaftarkan dan apa yang nggak bisa didaftarkan? Oke. Nah ini kan menarik nih. Betul. Luas kan tadi ngomong Betul. IP segala Betul. macam. Ceritain sedikit dong Mas ke teman-teman. Betul. Jadi gini, Mas Auf. Jadi sebetulnya sekarang apapun tuh bisa kita proses haki ya, gitu. Jadi kalau mungkin zaman dulu itu haki cuman berkutatnya sama merek, gitu. Berkutatnya sama desain batik dan lain-lain. Ya. Nah, tapi berkembangnya industri kreatif, berkembangnya industri 4.0 saat ini, haki itu ada beberapa rezim yang bisa kita proteksi di Indonesia ini, gitu loh. Nah, tapi yang umumnya itu ada merek, ada paten, ada desain industri, ada hak cipta, gitu. Apa itu masing-masing? Sisanya lagi ada 3 lagi, cuman 3 lagi itu kurang begitu populer, gitu. Cuman yang paling common terkait dengan pengusaha startup atau orang-orang yang baru bisnis di awal-awal ini, 4 itu sih, gitu loh. Merek, paten, hak cipta, dan desain industri. Apa itu masing-masing? Yang pertama adalah merek. Si merek ini merupakan nama ya, merupakan nama dari suatu produk yang sudah diciptakan oleh brand owner gitu loh. Nama itu bisa macam-macam, bisa nama sepatu, nama kopi susu gitu loh, nama donat dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita lihat di depan sini ada donat dikasih nama Doppio, berarti mereknya ini Doppio donat seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan merek. Kemudian kita bergeser ke hak cipta. Hak cipta itu ada di sini si donat yang logonya. Bukan ikonnya ini loh. Ikonnya ya. Ikonnya. Oke. Gitu loh. Nah, ini icon ini bisa masuk ke hak cipta karakter. Hak cipta karakter, betul. Nah, jadi kayak jam itu ya. Kayak jam atau kayak baju yang saya pakai, tai lalat, betul. Nah, ini hak cipta karakter, jadi masuk ke hak cipta, kayak gitu. Nah, hak cipta itu nggak cuma hak cipta karakter aja. Jadi misalkan Mas Auf bikin musik gitu, nah musik itu masuknya ke hak cipta juga. Kemudian Mas Auf bikin buku atau novel atau misalkan resepnya si Doppio itu juga bisa kita proses sebagai hak cipta juga, dibikin buku. Kalau bentuk ini kan kita ada donatnya pakai infus nih. Dia masuk nggak? Itu fungsi apa sih infusnya itu? Ini untuk masukin ini, jadi kan ini ada lemonnya ya, lemon scent itu kita suntik aja ke dalam untuk masukin Mungkin itu harus kita harus kita cek lagi gitu. Itu bisa, bahkan itu bisa masuk ke paten nggak kira-kiranya kayak gitu. Nah, karena ini ada teknologi baru kan dalam proses pengolahan makanan kayak gitu, makanya jadi saya nggak bisa bilang apakah, yang jelas ini bukan hak cipta gitu loh. Jadi kalau hak cipta itu hak kekayaan intelektual yang terkait dengan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi dia bentuknya bisa video, bisa film, bisa foto, bisa buku, bisa desain, gitu, dan lain-lain lah. Pokoknya terkait sama ilmu pengetahuan, budaya, dan seni, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan infus ini tadi, kemungkinan ini paten, tapi harus kita elaborasi lebih jauh lagi gitu loh. Apakah ini bisa masuk ke dalam standar paten atau enggak. Nah, kemudian
Tadi hak cipta udah, merek udah, masuk ke paten. Paten tadi kan terkait dengan teknologi, gitu. Jadi misalkan Mas ada bikin pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan ini bisa masuk ke dalam paten, gitu loh. Bukan tekniknya, teknik pengolahan makanan dengan menggunakan bahan baku apa. Nah, itu bisa masuk ke paten. Atau Mas menciptakan alat yang lebih sistematis dan simpel dalam proses pembuatan donat. Nah, itu juga masuknya ke paten. Gitu. Jadi paten itu ada paten alat, ada paten cara atau metode, dan masih banyak lagi gitu loh yang perlu yang bisa kita cek dan elaborasi. Nah, terakhir adalah desain industri. Desain industri itu adalah hak kekayaan intelektual yang terkait dengan bentuk suatu produk, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Gitu. Maksudnya apa, Mas Arik? Maksudnya begini. Kita sama-sama nih pakai jam dengan merek yang sama kan. Nah, tapi bentuk saya begini, bentuk Mas begitu. Nah, si jam ini saya yakin sudah desain bentuknya ini sudah diproteksi di Indonesia. Karena kenapa? Jam ini banyak diminati oleh anak-anak muda, sehingga itu menimbulkan peluang bagi kompetitor lain untuk memproduksi bentuk sejenis, yang mirip, gitu. Jadi bentuk yang ikonik itu ketika sudah jadi, jangan buru-buru langsung di up di sosial media. Perlu kita proteksi dulu. Kenapa? Kalau benar-benar produk ini laku, kemudian ditiru ataupun dicontek, kita sudah ada payung untuk proteksinya. Gitu. Itulah masuk ke desain industri. Kalau untuk bentuk satu produk, kemudian motif. Nah, ini motif. Ini ya? Betul. Ini motif milik teman saya juga. Nah, ini motif kalau kita cek di Instagram sudah banyak banget yang niru-niru. Betul. Sudah banyak banget yang niru-niru. Nah, perbedaan mendasarnya adalah apakah produk tiruannya ini jadinya akan senyaman si produk aslinya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Kemudian juga ini kan hasil printing. Kalau memang sekitar produk ini kan premium nih yang Mas Auf pakai kan. Sedangkan si kompetitor itu mungkin harganya setengah dari si premium. Nah, apakah hasil produksiannya sebagus yang si aslinya, premium ini gitu loh, yang asli. Nah, itulah perlunya untuk kita lakukan proteksi baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi dari produk yang kita ciptakan. 3 dimensi juga. Betul. Ya. Nah, jadi kurang lebih 4 inilah yang penting nih untuk kita proteksi bagi pengusaha ataupun pebisnis, baik yang statusnya sebagai startup maupun yang sudah profesional. Gitu. Karena kan misalkan ketika awalnya dia startup, dia cukup daftarin satu kelas gitu ya, satu haki aja, misalkan merek gitu. Nah, tapi berkembangnya waktu, ternyata dia nggak cuma butuh merek, tapi dia juga butuh si hak cipta juga gitu. Jadi misalkan sekarang Doppio daftarin mereknya aja. Nah, kedepannya Doppio ini bikin jingle. Agar apa? Agar orang itu selalu mengingat produknya Doppio. Gitu. Nah, jinglenya itu perlu kita proteksi agar apa? Agar jangan sampai ada pihak lain yang membuat jingle yang mirip-mirip dengan Doppio yang sudah punya. Gitu. Dan seterusnya. Nah itu kan yang bisa didaftar. Kalau yang nggak bisa didaftar apa? Yang nggak bisa didaftar itu banyak, Mas. Itu yang sifatnya public domain gitu. Contohnya adalah misalkan kalau kita misalnya logo ya, untuk logo yang tidak bisa didaftarkan itu adalah misalkan logo tengkorak dengan tulang bersilang. Itu kan artinya hazard atau beracun. Nah, itu nggak boleh diklaim milik satu orang. Karena itu udah tanda yang sifatnya universal. Belum lagi tanda recycle. Recycle itu yang panah bengkok-bengkok ada di segitiga. Itu juga nggak boleh. Mirip-mirip nggak boleh. Mungkin kalau dimodifikasi boleh ya. Tapi kita lihat lagi modifikasinya ini apakah akan menimbulkan kesan ke logo yang sudah universe itu tadi, atau menimbulkan hal yang baru. Kalau menimbulkan hal yang baru mungkin bisa kita anggap suatu hal yang baru, tapi kalau ternyata masih kesannya kayak
logo yang lama tetap kita cut, nggak boleh. Oke. Gitu. Itu satu. Kemudian apa namanya, yang nggak boleh diproteksi juga misalkan misalkan hal-hal yang sifatnya udah common sih. Jadi kayak tari-tarian gitu diklaim jadi milik satu orang, tari jaipong diklaim milik satu orang, itu nggak bisa. Makanan daerah gitu. diklaim. Ya, diklaim jadi milik satu orang itu nggak bisa gitu. Kecuali makanan daerahnya dibubuhin ada nama, misalkan masakan Padang Uda Erik, nah itu baru boleh. Tapi kalau cuma masakan Padang aja diklaim menjadi milik seseorang itu nggak boleh. Berarti gitu. Masakan Padangnya nggak bisa nggak boleh, itu public domain, milik umum. Sampai seberapa jauh public domain itu dinilai nih? Ini jadi public domain nih, ini belum nih. Kayak ayam geprek kan dulu kan mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu kan kayak belum ada ya. Betul. Terus keluar nih istilah ayam geprek nih. Betul. Ya yang tadi kita bahas di awal. Betul. Ya. Nah, itu kata ayam gepreknya itu apakah dia sudah jadi public domain atau belum? Nah, jadi gini, kembali lagi itu kan berkembang proses pemahaman ya. Jadi kayak misalkan sama aja itu ayam geprek atau brownies kukus, pecel lele, kemudian bakpia kukus dan seterusnya. Frase itu kan diciptakan, ya kan? Frase itu diciptakan. Ketika frase ini belum common, parameternya belum common, tinggal kalau sekarang gampang, ketik aja di Google, tempe kukus, atau misalkan lagi yang lain nopia kukus, belum common tuh kan? Belum common. Ketika belum common, ya udah cepet-cepet kita proteksi, bisa tuh kayak begitu. Cuman kalau yang sifatnya sudah common, sudah public, sudah banyak orang yang bersepakat bahwasannya kalau kita menyebutkan brownies kukus, kita udah ngebayangin satu benda gitu. Ketika kita sebut pecel lele, kita juga udah ngebayangin satu benda. Itu udah public domain, udah terlalu umum, sehingga ketika ada satu orang yang mau melakukan proses registrasi pasti bakal kita bakal kita reject gitu loh. Karena kenapa? Karena udah kita anggap sebagai public domain, milik umum. Semua sudah sepakat ketika saya sebut pecel lele akan merefer atau merujuk ke dalam satu benda. Gitu. Oke. Nah, kaitannya kira-kira sama kayak gitu. Oke. Nah, kan ada bisnis Mas yang dia jual license ya, kayak resleting celana tuh YKK tuh. Itu pengertian lisensi itu sendiri gimana sih Mas? Lisensi itu sebetulnya ada banyak ya Mas ya, gitu. Cuman intinya gini, mudahnya adalah lisensi itu satu bentuk perjanjian yang memang sekiranya disepakati antara si pencipta dengan orang yang ditunjuk sama si pencipta untuk memasarkan atau menindaklanjuti apa yang dia buat. Begitu. Contohnya misalkan kalau yang tadi YKK itu terkait dengan paten tuh. Paten resleting itu si YKK itu sebagai pemilik tunggal ya, paten resleting, saya lupa namanya, itu disebut zipper atau apa gitu. Cuman bentuknya resletingnya. Ya, betul. Jadi dia pemilik tunggalnya. Nah, tinggal yang bentuk perjanjian lisensinya itu adalah produsen-produsen celana jeans itu menginginkan bentuk yang apa yang disesuaikan sama pabrik YKK. Gitu. Jadi misalkan bentuk resleting celana akan berbeda dengan bentuk resleting tas. Bentuk resleting tas ibu-ibu akan berbeda dengan bentuk resleting tas untuk petualang. Gitu. Jadi penyesuaian bentuk itulah yang terkait dengan pemberian lisensinya itu, gitu loh. Beda lagi dengan musik. Ketika misalkan ada lagunya seseorang atau penyanyi atau band yang kemudian dipinjam oleh satu brand untuk dijadikan jingle. Nah, proses peralihan itu tadi dari lagu biasa menjadi jingle itu ada
perjanjian lisensinya juga. Oh, itu masuk lisensi juga ya. Betul. Atau yang mudahnya lagi ketika buku Laskar Pelangi terbit. Dari awal kan bentuk IP atau bentuk industri kreatifnya kan adalah novel ya. Novel. Ternyata ada pihak yang tertarik untuk membuat novel tersebut menjadi film. Nah, proses perubahan dari buku, kemudian jadi skenario, kemudian jadi film. Nah, disitulah ada perjanjian lisensi. Oh, gitu. Oke. Berarti berakar ke awalnya siapa gitu ya nanti ya? Awalnya siapa penciptanya, kemudian akan menjadi produk apa. Oke. Nah, kalau misalkan nih kita pengen ngembangin usaha gitu ke luar negeri, ya. Nah, itu gimana ngurus hakinya, Mas? Oke. Jadi kalau sekarang ini beda kan ya kalau di luar Indonesia gitu? Oh, beda. Bukan, bedanya tuh maksudnya begini. Jadi di negara-negara yang sudah melakukan ratifikasi terkait dengan merek, itu mereka ikut serta dalam satu protokol yang dinamakan Madrid Protocol gitu. Jadi kalau mungkin 10 tahun yang lalu ketika misalkan Doppio Donut daftar merek di Indonesia itu bisa melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tapi ketika ternyata kita nih ada permintaan untuk buka di Malaysia, gitu. Kalau zaman dulu berarti mau nggak mau kita menunjuk seseorang untuk membantu mendaftarkan di MIPO, Malaysian Intellectual Property Office, gitu loh. Jadi secara manual lah mereka harus daftar. Orang sana tapi bisa orang sana atau orang kita yang ke sana. Atau saya pribadi yang atau pemilik merek yang jalan ke Malaysia gitu. Nah, tapi dengan konsep Madrid Protocol sekarang ini kita tidak perlu membawa berkas kita ke negara yang dituju. Cukup kita daftarkan kembali via Indonesia, tapi nanti kita akan mendapatkan sertifikat dari negara yang dituju. Gitu. Udah bisa langsung ya berarti ya? Udah gimana? Sudah bisa langsung di sini ya? Ya, betul. Jadi Indonesia ini menjadi pintu gerbang untuk ke ratusan negara yang sudah ikut serta dalam Madrid Protocol sistem itu tadi. Oke. Gitu. Begitu juga sebaliknya ya? Kalau begitu juga sebaliknya. Dari luar. Ketika misalkan ada orang Singapura, dia mau ada extension bisnisnya di Indonesia gitu, dia nggak perlu harus ada kunjungan ke Indonesia untuk daftarin haki. Dia cukup ikut serta nanti ke dalam sistem Madrid Protocol. Nah, kemudian nanti Indonesia akan melakukan proses pemeriksaan apakah merek yang mau didaftarkan sama pihak Singapura di Indonesia ini itu masih bisa kita rilis atau enggak, dan seterusnya. Kayak Clubhouse gitu kan, sekarang lagi boom. Ya kurang lebih kayak gitu, kan? Kayak Clubhouse. Itu dia sudah ada haki belum ya? Kalau belum kan bisa di sini ya? Mungkin saya nggak tahu ya, kalau Clubhouse dari apa sih, US kali ya itu? Iya. Kalau US kuat ya berarti? Kalau US mungkin kuat Mas, pastinya Mas. Negara-negara maju itu pasti mereka memiliki pihak ketiga yang bantu untuk memantau perkembangan IP di negara-negara yang dituju gitu loh. Jadi misalkan Jepang pasti ada pihak ketiganya yang membuat kantor perwakilan Indonesia untuk mengecek merek-merek asal Jepang, baik itu manufaktur, otomotif, pakaian, bahkan animasi juga mereka pantau di pihak ketiga itu, Mas. Oke. Saya pernah dengar itu ada kantor yang dia itu ngurusin itu loh, Mas, apa namanya? Buat McD itu dia kan ada mainannya tuh. Betul. Ya, dia kayak keliling untuk ngecek ini sudah pakai ini belum, itu memang ada ya? Ada Mas. Ada. Jadi karena kan selama ini gini loh. Jadi kayak misalkan kita itu datang ke pasar Beringharjo. Nah, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu sempat booming ada batik hem untuk laki-laki lengan pendek atau lengan panjang. Di tengah-tengahnya itu muncul baik itu tersirat maupun real logo-logo klub sepak bola luar negeri. Oke. Secara kita ngomong masalah haki itu kemungkinannya terjadi pelanggaran. Kenapa? Karena 90%
kemungkinan besarnya si produsen batik itu tidak mengambil license agreement dengan si pemilik klub bola tersebut gitu loh. Boleh nggak logo kamu saya pakai sebagai salah satu motif di artikel saya gitu. Pasti nggak ada ke sana. Kalau ada nggak mungkin harganya 50-60 ribu gitu loh. Minimal 200 ribu. Karena kan dia harus menutup ongkos produksi, ongkos izin itu tadi. Gitu. Nah karena dia nggak izin, makanya harganya murah. Nah kalau misalkan kayak Doppio Donuts nih, misal saya memegang merek dagangnya nih, terus ternyata ada resto lain itu ya, yang dia juga menggunakan nama yang sama nih, ya, itu terus saya harus ngelakuin apa tuh? Kalau di zaman media sosial saat ini sih yang paling gampang, kalau memang Doppio Donuts itu punya official Instagram, kita bisa direct message ke pihak-pihak yang disinyalir mencontek nama merek kita. Gitu. Jadi kita ketok pintu, peringatan dulu ya. Nyuwun sewu. Teguran gitu ya. Kasih teguran atau kalau bahasa yang saya sering kali sampaikan adalah edukasi. Gitu. Jadi kita mengedukasi mereka-mereka ini untuk apa? Untuk segera mengganti merek donat yang mereka buat. Karena merek tersebut sudah kita gunakan dari beberapa tahun yang lalu ceritanya gitu. Dibuktikan apa? Dibuktikan ketika kita cek di pdki.dgip.go.id, nama Doppio Donuts sudah dimiliki oleh seseorang. Kemudian kita juga bisa lakukan pembuktian ketika nanti sertifikatnya udah muncul, sudah terbit, sudah lahir. Nah, sertifikat itulah sebagai bukti sah bahwasannya Doppio Donuts itu dimiliki oleh seseorang. Gitu. Jadi kita jangan langsung sifatnya somasi ataupun sesuatu hal yang kaitannya dengan kegiatan hukum gitu, karena kan kita sama-sama cari makan ceritanya. Jadi alangkah bijaknya kalau kita untuk melakukan edukasi. Gitu. Begitu pula juga orang yang disinyalir bikin namanya hampir mirip gitu, yang udah ada Doppio, ternyata yang orang lain ciptakan itu namanya misalkan Doppia. Nah, itu juga bisa juga kita edukasi. Gitu. Jangan sampai nanti mereka sudah terlanjur branding, mereka sudah terlanjur promosi dan lain-lain, itu membingungkan konsumen. Kok ada Doppia dan ada Doppio? Ini mana yang asli? Gitu. Kalau misalkan ini kan ada tuh si tempatnya Mas Hernanda tuh kan, itu kan ada tuh coffee shopnya dia itu kan ada yang mengikuti, tapi namanya bukan itu, ya namanya beda jauh. Kalau Mas Nada kan Makna Coffee. Betul. Nah ini bukan Makna Coffee nih, tapi logonya mirip-mirip. Betul. Ya cuma misalkan tuh Makna M ya dia huruf lain gitu, tapi mirip nih fontnya sampai stylenya. Itu gimana? Nah itu sama juga sering kali terjadi sama si Starbucks gitu loh. Jadi namanya namanya bukan Starbucks, tapi ketika kita masuk ke dalam coffee shopnya, nuansa hijau hitamnya sangat kental gitu loh. Kemudian kesan elegans dengan gelapnya suasana ruangan itu juga terbangun dan lain-lain. Nah itu kan itu IP masuknya berarti? Itu juga IP masuknya, betul. Itu juga IP masuknya. Berarti bisa dong dituntut? Bisa, intinya, tapi makanya sekarang kita lihat lagi nih sejauh parameter ketika dianggap mencontek atau enggak itu ketika ada unsur kebingungan, membingungkan. Gitu. Nah, kalau nggak membingungkan, is okay gitu ya? Kalau selama itu kita anggapnya sebagai coincidence aja lah, atau kadar kebingungannya itu rendah, ya mungkin masih bisa kita anulir ya, masih bisa kita tanda kutip ampuni gitu. Tapi kalau ternyata poin-poin atau nilai-nilai yang nilai-nilai kesamaan yang lahir di produk tersebut banyak dimunculkan atau banyak kesamaan dengan produk yang udah ada sebelumnya, ya berarti
Tinggi. Kita istilah itu likelihood confusionnya tuh bakalan tinggi. Gitu. Nah, disitulah kita bisa simpulkan bahwasannya merek tersebut disinyalir mirip dengan merek yang udah ada. Gitu. Disitulah kita patut untuk melakukan edukasi, untuk melakukan pemberitahuan kepada mereka-mereka yang sudah menciptakan. Gitu. Kayak sepatu itu yang tasnya Bang Erick gitu kan. Kemarin kan banyak banget kan itu. Bolak-balik gitu ya. Gitu. Jadi itu termasuk yang kena ya kalau itu ya. Iya, kan mirip-mirip kan? Betul. Jadi memang orang Indonesia ini kan latahan ya, gitu. Jadi ketika misalkan lagi ada satu brand yang benar-benar up banget gitu loh, itu semua orang langsung melakukan atau membangun kiblatnya ke produk tersebut, gitu. Sama aja ketika ayam geprek lagi booming, dia langsung bikin ayam gepreknya mirip-mirip kayak yang sudah terkenal. Kemudian lagi burger yang terkenal itu misalkan yang dagingnya tumpah, bumbunya banyak gitu loh. Dagingnya tebal-tebal. Nah, semua orang bikin kiblatnya ke arah sana semua. Padahal bisa aja kita twist. Kalau orang bikin burger sebegitu besarnya, kenapa enggak kita bikin burgernya yang kecil-kecil, tapi banyak gitu kan? Bisa kayak gitu. Tapi memang orang Indonesia ini kadangkala malas untuk berpikir lebih kreatif, gitu loh. Nah, jadi ketika sudah satu leading, satu lagi terkenal, semua ngikut ke arah sana. Kayak gitu. Seru. Nah, Mas, ini di Jogja ini lagi ada kasus menarik nih. Saya nggak usah ngomong brandnya ya. Tapi intinya adalah brand ini cukup bikin heboh di Jogja dan termasuk menjadi pusat daya tarik wisata di Jogja. Nah, setahu saya dulu brand ini tuh kayak dimiliki beberapa orang. Betul. Ya, beberapa orang jadi satu perusahaan. Betul. Nah, singkat cerita sekarang ini mungkin ada kan, kalau kita bisnis kan mungkin ada investornya, terus ada yang operasionalnya gitu ya. Nah, singkat cerita ini sekarang itu orang operasionalnya itu mendaftarkan brandnya, mendaftarkan brandnya dan diaku atas nama dia. Nah, lalu brand itu yang mereka pisah nih, mereka pisah kongsi. Lalu brand itu brand yang sama orang operasional nih buka cabang di depannya persis, ya kan? Dan dia bilang nih, kita yang punya hak itu palsu. Singkat cerita, yang investornya yang lama nih konon gitu, ini tuh meradang bahwa cerita ini kasusnya bla bla bla. Nah, tapi dia sudah nggak pakai nama yang sama, gitu. Nah, ini kan ada kemungkinan kalau kita berpartner itu kan akan terjadi seperti itu. Betul. Ya, kalau Mas Erick kan sempat cerita, daftarin mungkin bisa nggak cuma satu nama. Nah, kalau menurut Mas Erick sebaiknya gimana sih ketika kita berpartner nih? Terus misal kayak bikin satu brand gitu ya, itu tuh gimana enaknya kalau kita berpartner supaya tidak terulang nih kejadiannya kayak gini. Karena saya nih, brand ini sudah cukup membuat daya tarik wisata Jogja. Betul. Nah, jadi kebetulan begini, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, kemudian juga masukan-masukan dari ada teman-teman saya yang lebih paham secara hukum. Jadi karena ini kaitannya sama hukum, sedangkan latar belakang saya bukan hukum, latar belakang saya kan ilmu komunikasi. Tapi saya banyak belajar dari teman-teman bagaimana caranya agar bisnis kita tetap sustain gitu loh. Salah satunya adalah patuh hukum. Nah, patuh hukum itu termasuk juga ketika konsep bisnis ini udah matang, kemudian sudah running. Ternyata bisnis tersebut dilahirkan atau diinisiasi oleh lebih dari satu orang atau kelompok. Nah, oleh karenanya agar bisnis tersebut bisa sustain, lebih baik kita bikin perjanjian atau gentle agreement di antara para founder. Baik itu antar teman, suami istri, adik kakak, ayah ibu, ada baiknya kita bikin hal tersebut. Agar kenapa? Agar kalau memang sekiranya suatu saat
secara bisnis kita udah nggak cocok lagi, tapi secara persahabatan ataupun secara kekeluargaan kita nggak gontok-gontokan, karena udah jelas di mana bagian kita, di mana partnya kita. Ada suami istri, dia membangun kerajaan bisnisnya ketika statusnya yang laki-laki masih sebagai suami, yang perempuan masih sebagai istri. Sunatullah, one day mereka bercerai, gitu. Nah, ketika bercerai, mereka tidak memiliki pembagian yang clear. Karena kenapa? Karena ketika mereka masih dinyatakan sebagai suami dan istri, mereka tidak membangun atau tidak membuat si gentle agreement itu tadi. Gitu loh. Padahal pastinya ketika bisnis tersebut sudah sampai ke dalam titik tertentu, sang istri pasti punya andil dong untuk ngegedein. Begitu pula juga sang suami, sang mantan suami dan sang mantan istri punya perannya masing-masing dalam membangun brand itu sehingga sampai titik tertentu. Gitu. Sangat sangat naif ketika misalkan menganggap si istri nggak ada perannya gitu, atau si suami cuman modal terkenal aja gitu. Nggak bisa gitu. Pasti mereka punya andil masing-masing. Nah, ketika sampai masa itu tiba, masa di mana mereka harus berpisah dan harus membagi apa yang sudah mereka bangun selama ini, akan lebih baik manakala mereka memiliki gentle agreement yang dibuat beberapa tahun silam. Gitu. Begitu pula juga partnership. Ketika di satu titik antara pihak satu dengan pihak lainnya itu sudah tidak lagi adanya kecocokan terkait dengan bisnis yang dijalani, daripada mereka boleh tidak cocok di dalam berbisnis, tapi mereka harus tetap menjaga yang namanya unsur pertemanan, mereka harus menjaga yang namanya unsur persahabatan ataupun persaudaraan, gitu. Sama juga kayak hutang piutang. Ketika misalkan Mas Auf dimintai untuk meminjamkan uang, gitu, dalam jumlah yang cukup besar ke teman baik, gitu. Kalau akan lebih baik kalau memang sekiranya kita bikin ada perjanjian, kamu mau pinjam berapa, mau berapa lama peminjamannya dan kapan pengembaliannya, gitu. Sehingga nanti kalaupun ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tinggal balik lagi ke perjanjian, gitu, nggak perlu gontok-gontokan. Tapi kalau misalkan didaftarkan, kan bisa nggak sih daftarkan atas nama PT gitu? Oh ya bisa. Bisa ya? Bisa. Selama PT itu masih ada berarti, misalkan ada daftarkan atas nama PT nih, ada 3 orang, nah ini 1 orang ini terus keluar dari PT, dia masih punya hak nggak ke situ? Kan nanti ketika dia keluar kan ada surat perjanjiannya. Dia sahamnya di buyback atau misalkan dia saham itu termasuk brand tadi ya? Iya, pasti. Saham itu termasuk kepemilikan terkait dengan brand tersebut. Gitu loh. Nah, itu kan nanti ada keterangannya bahwasanya si ini sudah mengambil seluruh saham. Gitu, sudah mengambil seluruh saham. Berarti dia untuk di brand ini dia sudah tidak memiliki lagi kepemilikan. Gitu. Jadi somehow misalkan dia tiba-tiba bersuara bahwasannya dia dizolimi dan lain-lain, ya kita tinggal buktinya aja gitu loh. Jadi bisa entah dia, jadi satu brand tuh bisa didaftarkan entah 2 orang atau lebih gitu ya. Sama PT gitu ya Mas ya. Betul. Nggak harus 1 orang ya berarti ya. Oke. Betul. Nah, misalkan ini kan kita ngomong donat sama perrotian nih Mas. Nah kan misalkan bisnisnya itu membuat kue ulang tahun anak. Nah ini itu kan sekarang lagi populer kan, ada hiasan kayak mungkin ada entah Angry Birds, Barney atau Frozen gitu ya. Nah itu kan ngambil gambar-gambarnya dari internet misalnya. Nah itu kena pelanggaran kayak itu. Nah sebetulnya begini Mas, sebetulnya memang kalau misalkan bisnis itu berjalannya di Jepang, itu pasti si pemilik bisnis sudah taat. Dia sudah melakukan pembelian IP terlebih dahulu, baru dia berani untuk membuat produk dengan menggunakan karakter milik orang lain. Nah, permasalahannya di Indonesia ini adalah
hal tersebut belum bisa diterapkan secara detail. Oke. Gitu. Sehingga si UKM ini sendiri pun antara kesulitan atau tidak paham dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Gitu. Jadi kalau misalkan Mas Auf bilang apakah itu melanggar atau tidak, itu kita kembalikan lagi dengan konteksnya di Indonesia saat ini gitu loh. Mungkin kalau apa namanya, saya tidak menjustifikasi melanggar atau tidak ya, tapi kalau misalkan jumlahnya misalkan cuma 1-2 buah, ya si pemilik IP misalkan Angry Birds itu berarti Rufio, mungkin si Rufio-nya ini masih bisa memaklumi, gitu kan? Ya udah nggak apa-apa. Hanya saja kalau sampai jumlahnya itu menggunakan karakter Angry Birds itu sampai jumlahnya ribuan atau puluhan ribu pieces, nah otomatis dia sudah melakukan pelanggaran, gitu kemungkinannya ya, gitu karena memang dia sudah mendapatkan keuntungan kapital yang sangat luar biasa besar. Kok juga mereka tidak menyisihkan keuntungan tersebut untuk membayar kewajiban mereka terhadap si pemilik IP. Oke. Nah kalau misal karaoke atau musik di restoran nih, kayak saya nih, gitu kan, nah itu hak ciptanya gimana untuk membuat karya musik? Apakah harus bayar kalau kita pengusaha nyetel musiknya itu? Gimana? Nah, kembali lagi, idealnya kalau usaha tersebut dibangun di Jepang, otomatis si pemilik usaha itu sudah melakukan pembayaran royalti hak cipta khususnya musik gitu loh. Nah, karena saat ini di Indonesia, kemudian si pemilik pemilik toko ataupun restoran ini memiliki cara masing-masing dalam proses pemutaran lagu, sehingga bisa dibilang hal tersebut tidak bisa diterapkan secara baik gitu loh. Jadi kalau Mas Auf bilang apakah si pemilik restoran tersebut harus bayar atau enggak, ya kita kembalikan lagi bagaimana cara pemilik restoran tersebut memutar musik. Kayak gitu, memutar musik. Misalkan saya pakai Spotify gitu kan, berarti kan saya sudah ke Spotify-nya gitu kan. Berarti aman gitu ya? Sebetulnya saya juga nggak bisa bilang aman, karena Spotify itu awalnya ditujukan untuk pendengar pribadi kan, gitu, tidak untuk disiarkan kembali di restoran. Jadi ada konsep yang memang sekiranya salah. Gitu. Cuman karena konsep ini salah dan belum bisa diimplementasikan dengan baik di Indonesia, makanya orang Indonesia terbiasa dengan hal ini. Cuman sejujurnya itu salah. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang sekiranya yang mau benar-benar apa namanya real dan fair adalah misalkan Mas Auf beli album satu penyanyi atau band gitu melalui publisher yang tujuannya adalah mau diputar di toko. Nah dari situ kan mereka ada hitung-hitungannya. Oh Anda mau putar satu toko, berapa toko? Cuma satu toko kok. Berapa lama nih untuk 1 tahun? Ya udah Anda beli dari sana. Nah nanti kan pihak publisher akan membuat kayak semacam surat atau sertifikat terkait masalah pembayaran royalti itu tadi. Nah di situ baru yang sifatnya fair. Gitu. Radio, kalau radio kita radio beda lagi. Beda ya, boleh. Beda lagi. Kalau radio itu kan itu udah publik kan, itu buat umum kan. Artinya itu lebih aman ya? Lebih bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Atau free music gitu ya paling ya? Free music juga intinya kan gini loh. Intinya adalah kalau memang sekiranya Mas mau menerapkan di toko itu kan disiarkan ke banyak orang lagi. Jadi kita istilahnya itu rebroadcasting. Gitu. Nah, jadi sebetulnya di situ tuh ada ketika kita menerima atau mengambil satu produk nih. Produk itu awalnya hanya untuk di kita aja. Nah, tapi ternyata dari kita sebarkan lagi. Nah, itu sebenarnya ada yang salah di situ. Oke. Nah, misal Mas, saya tuh kan sudah daftar nih, sudah daftar lagi. Nah, saya pengen ubah warna nih sama jenis huruf gitu. Ada merek yang saya pakai nih. Itu udah didaftarin ini. Nah, itu apa perlu saya daftar lagi atau enggak? Nah, itu kembali itu ada 2 jawaban ya Mas ya. Yang pertama adalah sampai di bulan Februari 2021 berkas yang sudah masuk itu tidak bisa diubah sama sekali.
Oke. Gitu loh. Yang bisa diubah itu hanya nama pemilik dan alamat pemilik. Oke. Nama Di luar nama pemilik dan alamat pemilik. Oke. Di luar daripada itu, misalkan warnanya salah ketika disubmit atau logonya ada kekurangan dan lain-lain, itu sama sekali nggak bisa diubah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah jawaban kedua. Jawaban kedua itu adalah kita melakukan submit ulang. Daftarin ulang. Loh, tapi kan sudah kedaftar yang pertama. Nggak apa-apa. Jadi nanti akan ada 2 sertifikat yang terbit. Satu yang pakai logo lama, satu pakai logo baru. Oke. Nah, terkait dengan jawaban kedua ini, sejauh mana ketika ada logo baru itu perlu didaftarkan atau tidak, itu saya kembalikan lagi ke pemilik usaha, gitu loh. Sangat mempengaruhi nggak sih antara logo yang satu dengan logo lama sama logo baru itu perbedaannya mendasar banget nggak? Kalau perbedaan mendasar, alangkah baiknya kita coba untuk daftarkan gitu. Cuman kalau ternyata bedanya cuman logo lama pakai kacamata, logo baru nggak pakai kacamata gitu. Atau kalau merujuk ke toko kopi itu logo lamanya pakai lingkaran, logo barunya nggak pakai lingkaran. Ya udah, kalau emang sekiranya itu kekurangannya minor atau perbedaannya minor ya nggak didaftarin nggak apa-apa. Tapi kalau memang sekiranya ternyata logo baru ini akan berpengaruh di setiap produk, ya mau nggak mau harus kita daftarkan lagi. Gitu. Nah, sebuah merek itu bisa hilang nggak perlindungannya? Bisa. Gimana tuh, Mas? Kalau terbukti selama 3 tahun berturut-turut tidak diproduksi. 3 tahun berturut-turut tidak diproduksi. Tidak diproduksi. Tahunnya nggak diproduksi? Si calon pendaftar tersebut harus melakukan riset kecil-kecilan, gitu loh. Riset kecil-kecilan di antara misalnya pelaku industri, misalkan ada merek sepatu Eric, dia sudah terdaftar hakinya, tapi expire di tahun, dia masih berjalan, baru expire misalkan 5 tahun lagi. Pemilik haki yang sekarang ini, calon pendaftar yang sekarang ini ingin mengambil nama Eric itu tadi, gitu loh. Karena dia tahu si pemilik lama ini tidak produksi, itu kita bisa mengajukan agar si merek tersebut dipindahkan kayak gitu. Karena berarti kayak yang kejadian kemarin mungkin bisa ya? Bisa. Yang saya itu ya. Bisa. 3 tahun ya? Ya. 3 tahun tidak produksi. Secara berturut-turut. Berturut-turut. Kenapa 3 tahun? Kenapa 3 tahun? Karena kalau perlindungan itu kan 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. 10 tahun. Perlindungan itu ketika sudah bersertifikat itu akan expire itu umurnya 10 tahun terhitung dari pertama kali berkas tersebut dimasukkan ke Ditjen KI. Gitu. Kenapa 3 tahun? Mungkin karena kenapa 3 tahun? Karena selama 3 tahun itu sudah cukup bisa disimpulkan bahwa saya memang merek tersebut tidak dimaksimalkan dengan baik. Ya, mending dipindahkan gitu ya. Ya. Oke. Tapi orang itu nggak bisa nuntut kita ya. Kalau kita bisa membuktikannya gimana tuh? Ya makanya paling aman sih, paling baik adalah ya kita coba untuk ngontak gitu. Mengontak, menghubungi. Apakah memang betul merek yang Anda pernah daftarkan ini sudah tidak digunakan lagi? Kalau memang sudah tidak digunakan, mohon izin bisa nggak kami ambil gitu loh, kami ambil alih. Oke. Siap. Mas, ada nggak sih standar besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pencipta ya atau yang pemegang hak cipta itu? Ada nggak standarnya? Oke, jadi kalau untuk apakah besaran royalti itu ditentukan oleh pemerintah, saya katakan tidak. Gitu. Jadi besaran royalti itu memang melalui suatu kesepakatan dari pihak pencipta dengan calon pemilik ciptaan, ataupun dari pemilik ciptaan kepada pengguna ciptaan, gitu. Berapa besar berapa besar royaltinya itu tergantung, Mas. Tergantung apa? Dari itu tadi, misalkan jumlah produk yang mau diproduksi, berapa lama waktunya,
segmentasi pasarnya siapa dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi contohnya misalnya begini, contohnya misalkan ada satu IP dari Jepang bentuknya kucing bernama Doraemon. Ya. Nah, si Doraemon ini mau diimplementasikan ke baju, gitu, sama brand lokal. Misalnya nama bajunya misalkan merek X. Nah, si merek X ini nanti ditanya sama perwakilan pemilik Doraemon yang ada di Indonesia. Ya. Gitu. Jadi representatif officernya pemilik Doraemon itu yang ada di Indonesia. Ditanyalah si merek X ini, Pak merek X, Bapak mau produksi apa sih? Saya mau produksi baju. Oh, berapa banyak Pak? Kira-kira 1.000. Oke, terus Bapak mau produksi ini berapa lama? Kira-kira 6 bulan. Oh, terus Bapak mau pakai bahannya apa? Saya mau pakai bahan combat 40S dan seterusnya pertanyaan secara detail. Nanti pertanyaan itu akan diolah dalam artian ternyata sesuai dengan require dari pihak pemilik Doraemon di Jepang. Ketika ada seseorang mau pakai Doraemon, itu udah ada standarisasinya. Agar jangan sampai karakter Doraemon ini jelek. Gitu loh. Kemudian standarisasi lainnya juga, ada beberapa brand yang tidak boleh dilekatkan sama Doraemon. Contohnya, mohon maaf, misalkan ada produsen kondom. Gak mungkin dong dia ngambil karakter Doraemon. Karena selama ini Doraemon ini identik, betul, identik dengan anak-anak. Ketika ditempelkan ke Doraemon, itu nanti akan menimbulkan tanda tanya. Gitu. Nah, maaf. Jadi pihak pemilik IP ini nanti pasti akan tanya detail. Jadi kenapa? Karena mereka sudah punya standarisasi. Produksi atau minimum garantinya itu minimal 10.000. Bapak tadi mintanya 1.000 awalnya rencananya. Berarti ada selisih 9.000. Dia harus meningkatkan kapasitas produksi terlebih dahulu. Kemudian standar dari Jepangnya itu ternyata minimal itu pakai combat 30S, standarnya baju bagus. Sedangkan dia selama ini 40 gitu. Berarti harus disesuaikan juga. Kemudian dia tadinya bilang katanya produksinya mau 6 bulan. Ternyata minimal harus ngambil 2 tahun. Untuk memastikan produknya tetap sustain di pasaran. Gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang memang sekiranya perlu dulu diperhatikan sama pemilik brand kalau mau ngambil IP, khususnya apalagi IP yang sudah terkenal. Doraemon aja segitu, bisa kita bayangkan Disney atau Marvel. Itu lebih gila lagi. Gitu. Keuntungannya dari situ gila ya. Nah, keuntungannya juga lebih gila. Tapi sebelum membuat satu produk, kita harus menyesuaikannya effortnya sangat tinggi banget. Gitu loh. Nah, udah tuh. Dari situ ketika sudah deal, barulah ketika si pemilik IP merasa, oh Anda layak kok ngambil IP saya, oke. Nah, kalau besarannya itu anggaplah misalkan sekarang ini tergantung lagi produk apa yang mau dibikin, gitu loh. Anggaplah misalkan baju, bajunya baju bagus untuk premium, harganya harga berapa? Harganya misalkan 200 sampai 300 ribu, gitu loh. Kalau dikali 10.000, berarti kurang lebih berapa tuh? Sekitar 3M kan? 3M. Nah, misalkan si pemilik IP itu ngambil minta harga royaltinya 500.000, make sense gak? Make sense. Gitu loh, karena dia masih 3M. Itu masih punya selisih harga kan? Nah, 500 juta itu metode pembayarannya bagaimana ya? Itu nanti disepakati lagi. Apakah per termin atau per penjualan gitu. Karena ketika misalkan sistemnya seringkali sih si pemilik IP ini sistemnya dia penyesuaian. Ketika misalkan dia udah ngambil IP nih 2020 awal. Bulan Maret tanggal 28 dinyatakan corona Indonesia darurat. Otomatis penjualan drop semua dong. Nah,
Padahal sesuai dengan perjanjian awal, bulan Agustus si pemilik brand sudah harus bayar biaya IP ke pemilik IP gitu loh. Nah, karena corona minta dispensasi dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya semuanya itu sifatnya fleksibel, baik itu amount atau jumlah, kemudian dari nilai royaltinya, bahkan metode pembayaran ataupun lama kepemilikan atau lama penggunaan, itu semua bisa dibicarakan kayak gitu. Jadi tidak ada hukum yang pasti, hanya saja yang perlu diperhatikan sama teman-teman pelaku bisnis saat ini adalah kalau memang sekiranya mau ngambil IP ataupun karakter-karakter dari film kartun yang terkenal, baik itu buatan Malaysia, Jepang, Amerika, Rusia, Korea. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyesuaikan diri terlebih dahulu. Karena mereka pasti punya standar yang tinggi, gitu. Kalau kita betul, kalau kita kapasitas produksinya masih rendah, kemudian produksiannya masih belum bagus, jangan coba-coba untuk mengambil karakter tersebut. Kalaupun kita mengambil karakter tersebut tanpa izin, berarti kita hitungannya ilegal. Ilegal ya. Gitu. Berarti kayak seniman itu kayak misalnya kayak Muklai itu sebaiknya juga didaftarkan ya, karena kan dia bisa banget kan itu ditiru gitu. Nah, itu kembali lagi karena si Muklai ini sistemnya kan, Muklai ataupun seniman seni yang terkenal saat ini, sistemnya itu dia make by order. Jadi sebetulnya tanpa didaftarin pun juga nggak ada masalah, gitu loh. Sebetulnya, cuman karena saat ini tuh digital sistem digital itu sudah sangat melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari, ada baiknya perlu didaftarkan. Baik itu nama Muklai as international artist atau karya Muklai yang diimplementasikan ke ragam produk, gitu. Itu memang perlu diproteksi terlebih dahulu. Oke. Nah, selama Mas Erik memperhatikan dunia kreatif nih, Mas, apa sih kasus yang paling unik gitu ya, yang Mas Erik pernah dapatkan gitu? Kasus yang paling unik tuh ragam ya, Mas, ya, beda-beda gitu loh, Mas. Cuman mungkin yang bisa saya kasih benang merahnya adalah unik itu dikarenakan ketidaktahuan si pemilik ciptaan. Gitu. Jadi ketika misalkan begini, seseorang itu menciptakan sesuatu, pasti rata-rata karya cipta yang saat ini besar itu pasti rata-rata dikarenakan iseng. Gitu. Nggak berpikir lebih jauh. Tidak berekspektasi yang sangat tinggi, tidak berharap sesuatu yang besar, tidak menginginkan suatu fame, pasti iseng. Gitu. Nah, dari modal iseng itulah si pemilik karya itu bisa menciptakan sesuatu dari hati. Iya kan? Karena dari hati, saya sebagai audiens suka. Saya beli, saya pakai, saya gunakan, atau bahkan saya puji, gitu. Nah, ketika penikmatnya saya dan jutaan orang di luar sana, otomatis muncullah satu ekosistem penikmat gitu loh. Nah, ekosistem penikmat ini ada yang niatnya mau menggunakan aja, ada yang niatnya membeli, bahkan ada yang niatnya juga mau menjual kembali, gitu loh. Nah, jadi ketika Mas tanya unik di sini lebih banyak begini, Mas. Ketika produk itu diciptakannya iseng, tetapi pada akhirnya berjalannya waktu dia udah memiliki nilai-nilai yang tidak kita duga sebelumnya, baik itu yang sifatnya finansial maupun fame. Nah, disitulah haki ini sudah perlu untuk kita proteksi. Oke. Gitu. Contoh lagu misalkan Tak Gendong Kemana-mana, Mbah Surip.
Itu konon katanya lagu itu tercipta ketika Mbah Surip itu lagi ngemong anaknya W.S. Rendra kalau nggak salah. Saya pernah baca. Ya toh. Dan lagu itu diciptakan puluhan tahun sebelum Mbah Surip ini ngetop. Ngetop sebentar, habis itu kan wafat kan beliau kan. Nah, jadi ketika termin waktu mulai dari penciptaan waktu dia masih muda ngemong anaknya W.S. Rendra sampai dia benar-benar ngetop sekali itu, di situ ada termin waktu yang memang sekiranya ya iseng gitu loh, iseng, sampai akhirnya lagu tersebut booming dan orang mengenal sosok seniman di Indonesia bernama Mbah Surip. Disitulah sebetulnya pentingnya perlindungan haki, baik itu nama Mbah Surip pribadi, kemudian lagu Tak Gendong itu sendiri, bahkan IP baru yang muncul sebagai hasil turunan dari lagu tersebut. Oke. Gitu. Maksudnya gimana Mas Arik? Maksudnya gini, misalkan lagu Tak Gendong ini ternyata menginspirasi seorang novelis untuk membuat buku gitu loh. Nah, berarti harus ada nih perlindungannya ataupun harus ada izinnya. Saya mau pakai nama judul lagu Anda jadi judul novel saya, boleh nggak? Boleh. Ya udah, yuk kita bikin perjanjiannya. Atau bikin film gitu. Atau bikin film dan seterusnya. Oke. Last shot nih Mas. Saran untuk teman-teman pengusaha nih Mas, ya terkait haki. Saran aku harus ngadep kamera. Enggak. Saran teman-teman itu sih sebetulnya gini sih. Yang pertama adalah haki ini sifatnya dinamis, bukan statis. Sehingga ketika kita awal berbisnis, itu pasti akan seiring berjalan dengan haki ini tumbuh. Gitu. Jadi ketika kita masih dalam tahapan sebagai startup bisnis atau pebisnis mula, haki yang kita ciptakan pun juga cuma satu. Gitu. Kemudian berjalannya waktu, kemudian bertambahnya lini bisnis, otomatis agar bisnis kita ini sustain, kita perlu menambah kekuatan kita. Kelasnya gitu ya. Baik itu kelasnya maupun elemen-elemen yang akan mempertahankan bisnis kita dari hulu sampai hilir. Contoh misalkan begini. Misalkan ada seseorang, dia itu tidak memiliki latar belakang sebagai apoteker atau dokter kulit. Tapi dia jago memasarkan obat skincare. Dia jago memasarkan skincare ataupun body care. Nah, ketika sudah banyak pihak yang mengambil produknya dia, kemudian sudah tercipta satu supply and demand yang cukup sustain, otomatis yang tadinya dia hanya sebagai penjual produk, dia kayaknya perlu perlu unit usaha yang bisa mempertahankan atau memperbesar produknya dia, yaitu apa? Dibukalah klinik. Gitu. Ketika dia buka klinik, otomatis kalau tadinya dia cuma punya nama merek untuk skincare, dia harus daftar lagi untuk nama klinik. Kosmetik dan klinik udah jalan nih dengan baik, gitu kan? Ternyata seluruh pabrik yang udah dia jadikan rekan selama ini tidak mencukupi untuk proses produksinya dia, gitu. Otomatis dia harus buka pabrik. Ketika dia sudah buka pabrik, alangkah baiknya juga pabrik ini diisi sama koki, atau orang-orang yang bisa melakukan penelitian ataupun pengembangan produk terhadap kosmetik yang selama ini dia sudah jalankan. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau dulu dia cuma bikin skincare dan body care untuk perempuan, tidak menutup kemungkinan ketika dia sudah punya pabrik dia bikin buat laki-laki, buat anak kecil, buat yang kulitnya hitam, buat dan seterusnya. Gitu. Ada formula baru. Formula baru. Ketika dia menciptakan formula baru berarti dia perlu untuk daftarin paten. Gitu. Dan seterusnya. Gitu Mas. Jadi haki itu
akan tumbuh seiring berjalannya bisnis seseorang, gitu. Tidak ada haki yang berjalannya mundur. Pasti kalau masalah IP, masalah intellectual property itu jalannya maju. Orang tadinya punya satu merek, 5 tahun kemudian punya 5 merek. Begitu pula juga komik, komik One Piece. Awalnya karakternya cuma Luffy, Nami sama Zoro, gitu. Tahu-tahu nakamanya nambah lagi, sampai jumlahnya 9. Konon katanya nanti akan jadi 10. Tadinya kapalnya ada satu kapal, kapalnya dibikin tenggelam, mati, dibikinlah kapal yang baru. Nah, 2 kapal itu 2 karakter yang berbeda, dan seterusnya. Musuhnya tadinya cuma sedikit, lama-lama banyak afiliasi dan seterusnya. Nah, jadi disitulah berkembang si IP itu tadi, gitu loh. Nggak berhenti di satu titik. Nah, tugas kita sebagai pengusaha ataupun sebagai pemilik merek, kita harus selalu aware sejauh mana kebutuhan kita untuk pengembangan produk, baik itu yang sifatnya non haki maupun haki, gitu. Dan IP apa yang akan timbul kemungkinan? Dan IP apa yang akan timbul dan dikembangkan, gitu. Karena kalau timbul, karena misalnya timbul nih, kita punya ide, kemudian kita tes market dulu. Ternyata market nggak menyukainya, yang ngapain juga didaftarin, gitu. Eman-eman. Nah, tapi kalau ternyata misalkan kita kembali lagi nih, the power of iseng. Kalau karena kita iseng, jadi kita melakukannya dengan sepenuh hati kan. Kalau sesuatu hal udah sepenuh hati, itu otomatis pasti bakalan kayak hasilnya maksimal banget, gitu. Hasilnya maksimal berarti banyak audiens yang suka. Ketika audiens itu sudah sangat menyukai, nah disitulah kita harus langsung daftarin tuh haki. Nggak boleh ditunda-tunda, nggak boleh di hold sampai waktu yang tidak jelas, gitu. Yang ada nanti misalkan terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita sendiri akan rugi. Gitu ceritanya. Itu teman-teman pengusaha ya. Terima kasih banyak Mas Erik, gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol soal haki itu boleh ya? Boleh, nanti juga follow Instagram saya juga @eriktampans pakai S. Iya, itu dia Instagramnya Erik Tampans. Nanti bisa di follow. Betul, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian juga nggak jarang juga di Instagram saya masukin di feed produk-produk Indonesia yang memang sekiranya keren-keren. Kayak gitu. Ya gitu, terima kasih banyak Mas Erik. Sama-sama. Nomornya juga boleh ya, kita boleh cantumin di bawah. Nanti silakan teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol, karena beliau ini ilmunya daging luar biasa. Kita ketemu lagi di edisi The Novi selanjutnya, ngobrol video bareng The Pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.